bahwa terkait dengan penangkapan saudara MZ. Benar bahwa MZ yang ditangkap oleh Densus 88 di salah satu warung kopi di Banda Aceh adalah ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh berdasarkan surat pemberitahuan dari Densus 88. Informasi ini saya terima melalui PLH Kanwil Kemenang, yaitu Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, karena saya sedang bertugas kegiatan silaturahmi nasional FKUB di Jakarta. Terkait sejauh mana keterlibatan MZ, kami belum mendapat informasi lebih lanjut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dikejutkan dengan adanya komunikasi dengan Densus 88 yang menyampaikan bahwasanya ada oknum dari ASN Kota Banda Aceh yang terlibat dengan jaringan teroris, yaitu Negara Islam Indonesia. Nah, tentu kami sangat mengapresiasi kinerja dari Densus 88 yang bisa mengungkap adanya teroris di Kota Banda Aceh, dan walaupun kita juga menjunjung asas praduga tak bersalah yang memang itu harus kita kedepankan. Kami siap terus berkoordinasi, membantu, mendukung dari apa yang dilakukan oleh Densus 88 untuk tindakan hukum dalam perjalanan pemeriksaan, dan mudah-mudahan Densus 88 terus bisa mendapatkan kalau ada memang jaringan-jaringan terorisme yang ada di Aceh dan khususnya Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh siap bersama-sama untuk mengungkapkan hal ini, dan jika terbukti memang bersalah, maka kami juga akan memberikan sanksi tegas terhadap ASN yang bersangkutan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau demikian, kita hargai keluarga, anak-anak dari oknum yang bersangkutan agar mereka juga memiliki hak untuk bisa mendapatkan perlindungan dari kita seluruh masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh. Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 6 terduga teroris. Seorang diantaranya ASN di Kementerian Agama. Terduga teroris itu ditangkap pada 17 Juli hingga 5 Agustus 2025 di Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, di Jakarta, Rabu 6 Agustus 2025. Pada 17 Juli 2025, Densus 88 menangkap 3 terduga teroris. Pertama adalah UB yang ditangkap di Berau, Kalimantan Timur. Ia tergabung dalam struktur organisasi teror dengan jabatan ketua. Selain itu, UB juga pernah mengikuti pelatihan fisik dalam organisasi tersebut. Terduga teroris kedua adalah LA yang ditangkap di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. LA ditangkap karena terlibat dalam sebuah kelompok teror. LA merupakan anggota kelompok teror yang rutin mengikuti pertemuan dan pembinaan internal kelompok, ucap Truno Yudo. Terduga teroris ketiga adalah MI yang ditangkap di Depok, Jawa Barat. MI merupakan anggota kelompok teror yang rutin mengikuti pertemuan internal. Kemudian, terdapat 1 terduga teroris yang ditangkap pada 18 Juli 2025, yakni YK. Pria tersebut ditangkap di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. YK merupakan kepala bidang dalam struktur kelompok teror dan mengikuti kegiatan pertemuan organisasi, kata Truno Yudo. Terakhir pada 5 Agustus 2025, terdapat 2 terduga teroris yang ditangkap di Kota Banda Aceh, yaitu ZA dan MA. ZA merupakan anggota aktif kelompok teror yang rutin mengikuti pertemuan internal penting kelompok. Sedangkan MZ menjabat sebagai kepala staf di kelompok teror yang bertugas menyimpan arsip hasil perencanaan dan dokumentasi kegiatan serta nama anggota. ZA juga menjabat sebagai kepala keuangan di organisasi teror, katanya. Dari penangkapan 6 terduga teroris tersebut, diamankan sejumlah barang bukti menonjol, di antaranya 1 buah gas isi ulang senjata airsoft, 4 buah senjata tajam, dan 1 bundel dokumen bertuliskan garis besar pergerakan kelompok teror. Truno Yudo mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap lingkungan sekitar,
terutama jika menemukan adanya indikasi perekrutan secara terselubung yang dilakukan oleh kelompok teror yang disamarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial. Penangkapan terhadap tersangka memberikan fakta bahwa kelompok teror masih aktif melakukan kegiatan dan memiliki potensi ancaman, baik ancaman aksi teror maupun penyebaran paham radikalisme, ucapnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamarudin Amin membenarkan ada aparatur sipil negara (ASN) Kemenak yang ditangkap anggota Densus 88 karena diduga terlibat terorisme. Saya sudah menerima laporan dari Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Aceh terkait adanya ASN dengan inisial MZ yang ditangkap Densus 88 karena diduga terlibat dalam gerakan terorisme, kata Sekjen Kemenak Kamarudin Amin di Jakarta, Rabu. Kamarudin mengatakan Kemenak mendukung langkah Densus 88 menangkap ASN yang diduga terlibat terorisme, tentu dengan tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah. ASN tersebut merupakan pegawai negeri sipil pada Kanwil Kemenak Aceh. Saat ini, kata Kamarudin, pihaknya menunggu keterangan resmi dari Densus 88 terkait dugaan keterlibatan ASN Kemenak dalam gerakan terorisme. Kemenak juga akan kooperatif jika pihak Densus 88 dalam proses penegakan hukum membutuhkan keterangan dari Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah leading sektor penguatan moderasi beragama. Tentu keterlibatan ASN Kemenak dalam gerakan terorisme tidak bisa kita tolerir. Kita akan berikan sanksi berat sesuai ketentuan yang berlaku, ujar Kamarudin Amin. Kedepan, menurut dia, Kemenak akan memperkuat upaya mencegah keterlibatan ASN dalam gerakan terorisme. Penguatan moderasi beragama menjadi kunci sekaligus juga internalisasi kurikulum cinta. Kepada seluruh ASN Kemenak, saya minta untuk terus tingkatkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. Di sini kita lahir dan bertumbuh. Menjadi kewajiban kita untuk menjaganya hingga akhir hayat, ujar Sekjen Kemenak Kamarudin Amin. Ini berita dari Goriau. ASN diduga terlibat terorisme, Pemkot dan Kemenak Aceh periksa integritas internal. Penangkapan dua aparatur sipil negara, ASN, di Banda Aceh oleh Densus 88 Anti-Teror Polri menjadi sorotan tajam publik dan mengguncang kepercayaan terhadap integritas birokrasi daerah. Kedua ASN tersebut, ZA 47 tahun dan MZ 40 tahun, diamankan Selasa 5 Agustus pukul 9 WIB setelah menjalani pemantauan intensif selama beberapa bulan. Juru bicara Densus 88, AKBP Mahindra Eka Wardana menjelaskan ZA diduga memiliki peran penting dalam pendanaan logistik kelompok teror, sementara MZ disebut berperan dalam perekrutan kader jaringan. Dari hasil penyidikan, ZA aktif mendanai kegiatan organisasi teror di Aceh, sedangkan MZ menempati posisi strategis dalam perekrutan anggota, ujarnya Selasa 5 Agustus. Penangkapan ini turut menyita sejumlah barang bukti, seperti laptop, handphone, flash disk, hingga senjata tajam. Diduga alat-alat tersebut menyimpan data penting terkait aktivitas dan struktur jaringan. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan terlebih-lebih teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Kiranya teman-teman semua berada dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman, kita sudah kembali lagi membahas tentang anggota ASN yang bekerja di Kementerian Agama. Kenapa kita bahas ini, teman-teman? Ini supaya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa semua yang bekerja di dalam Kementerian Agama itu tidak semua menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, dan tidak semua mereka benar-benar setia pada tugas mereka. Nah, seharusnya mereka itu benar-benar menjadi tokoh yang nasionalis, netral dalam hal keagamaan, yang mengurus tentang keagamaan di negeri kita ini. Tetapi apa yang terjadi justru berbalik, teman-teman ya. Yang kita tahu selama ini, selama terpilihnya Menteri Agama yang baru Pak Nasaruddin, teman-teman, apa yang terjadi di negeri kita, yaitu maraknya persekusi rumah ibadah atau rumah doa yang digunakan oleh saudara-saudara kita umat Kristen untuk melaksanakan ibadahnya atau doanya.
dan bahkan mereka berlaku secara brutal kelompok-kelompok tertentu teman-teman ya. Kenapa mereka bisa berlaku secara brutal teman-teman seperti yang terjadi di Cidahu dan juga di Padang Sarai? Karena memang mereka menganggap bahwa merekalah yang mayoritas di negeri ini. Dan terlebih-lebih mereka punya alasan untuk menggeruduk, untuk mempersekusi rumah ibadah apabila tidak ada izin teman-teman ya. Dengan alasan demikian sehingga mereka berani untuk mempersekusi rumah ibadah, bahkan mereka berlaku brutal. Saya kurang tahu kenapa mereka begitu berlaku seperti teror kepada umat minoritas di negeri ini teman-teman. Apa sebenarnya yang mereka takutkan dan apa sebenarnya visi misi mereka? Nah teman-teman, seperti oknum ASN ini yang sudah tertangkap di Aceh oleh Densus 88 ya. Sebenarnya mereka ini bukan yang tidak mengerti agama, bukan yang tidak setia pada agamanya. Nah, justru mereka ini sebenarnya orang-orang yang beragama, tetapi kenapa mereka terindikasi sebagai atau diduga sebagai teror teman-teman, atau terafiliasi dengan visi misi teror di negeri ini. Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua teman-teman ya. Jadi mari kita tetap berdoa ya teman-teman ya, supaya benar-benar semua ASN, semua pejabat-pejabat di negeri kita ini dari pusat sampai ke bawah, ke daerah, ke desa, itu benar-benar setia kepada negara, setia kepada Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar. Karena yang selama ini kita tahu, itu sampai ke RT-nya pun itu bisa mempersekusi gereja, bahkan mereka menjadi aktor di balik tindakan-tindakan intoleran teman-teman. Nah, jadi ini yang menjadi pertanyaan, kenapa bahkan ada oknum Kapolsek seperti yang terjadi di Cidahu diduga menjadi provokator di balik insiden yang terjadi di Cidahu teman-teman ya. Nah, jadi saya heran, apakah mereka ketika menjabat teman-teman untuk mengambil tugas itu, apakah mereka tidak diajarkan untuk setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Apakah tidak diajarkan untuk netral? Apakah tidak diajarkan untuk bisa mengedukasi warganya untuk hidup rukun? Nah, apakah mereka tidak diajarkan demikian atau merekanya yang memang tidak mau tahu atau memang sengaja mereka teman-teman ya? Karena kita lihat dan kita nilai akhir-akhir ini seperti ada pembiaran untuk kelompok-kelompok tertentu dengan seenak jidat mereka itu mempersekusi rumah ibadah. Bahkan yang sudah ada izin pun teman-teman, itu mereka bersuara berteriak demo untuk segera dicabut izin rumah ibadah tersebut. Nah, jadi sebenarnya permasalahan tindakan intoleran ini teman-teman ya, bukan karena tidak ada izin atau ada izinnya teman-teman ya. Nah, sebenarnya karena memang benar-benar sentimennya, benar-benar benci dengan kaum minoritas, dan karena memang mereka takut kalau Kristen itu, pemberitaan Injil itu tersebar ke seluruh Indonesia, dan takut banyak orang yang murtad. Dan kita lihat teman-teman ya, bagaimana pekerjaan Tuhan satu persatu, visi misi mereka ini dibongkar oleh Tuhan sendiri ya. Nah, jadi mari kita tetap mendoakan saja supaya negara kita ini tetap aman, damai, dan segala program-program pemerintah yang sudah disampaikan waktu kampanye teman-teman itu benar-benar bisa terrealisasi ya. Biarlah kiranya pemerintah tetap bijaksana dalam mengambil tindakan, dalam mengambil kebijakan juga, supaya benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.